Jenderal sekerdil itu kok bisa jadi panglima? Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Gambaran publik kepada sosok-sosok terhormat para mantan Panglima TNI yang selama ini dipandang berjiwa besar dan tanpa celah kini mulai pudar dengan adanya seorang Gatot Nurmantio. Seakan dia tak pernah menyimpan rasa sakit hatinya kepada Presiden Joko Widodo karena dianggap merampas jabatannya sebelum usia pensiun, terus saja mengalirkan manuver politik kontroversial. Faktanya, seandainya tidak berkat kebaikan hati seorang Jokowi, rasanya jenderal nyeleneh ini tak bakalan mendapatkan jabatan Panglima. Kita tahu secara tradisional jabatan Panglima itu dijabat bergiliran oleh ketiga angkatan, darat, laut, dan udara. Anehnya ketika Muldoko memasuki usia pensiun, Jokowi saat itu mempercayakan kepada seorang Gatot yang kemudian disadari menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Bukan hanya terbatas pada saat pelantikannya, bahkan manuver-manuver selama menjabat sebagai Panglima, tak jarang dia sering menyulitkan Presiden dalam bersikap. Gatot menegaskan dukungannya pada aksi massa bela Islam pada 2016. Setidaknya tercatat ada dua aksi besar, yakni pertama pada 4 November 2016 dan kedua pada 2 Desember 2016. Aksi pertama berujung rusuh besar di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Lihat daftar kontroversi Gatot sebagai Panglima TNI. Hal paling mencolok pada diri GN adalah konsistensinya dalam memusuhi jejak-jejak PKI yang notabene sudah terhapus berpuluh tahun lalu karena disapu bersih oleh Soeharto yang menjadi idolanya. Mari kita analisis dampak apa yang ditinggalkan oleh manuver Gatot Nurmantio seandainya dia tetap mempertahankan sikapnya sebagaimana dia tunjukkan kepada publik. Pada era Orde Baru, institusi paling steril dari jejak PKI dapat kita yakini adalah TNI. Alasannya sangat jelas, pola ujian masuk sebagai calon prajurit melalui tahapan screening yang sangat ketat. Bahkan boleh dikatakan seluruh institusi di TNI turut menjadi pendukung panitia penerimaan. Seorang calon prajurit saat itu tidak hanya dirinya yang diselidiki, bahkan 7 generasi ke atasnya di-scanning berdasarkan jejak masa lalunya. Jadi secara praktis, kecil kemungkinannya seorang prajurit terdeteksi sebagai keturunan tokoh atau anggota PKI. Kalau sekarang tiba-tiba Gatot menyebut ada indikasi PKI telah menyusup di institusi TNI, bukankah ini menunjukkan kegagalan sistem perekrutan calon prajurit sejak masa dia berdinas dan bahkan terakhir sebagai panglimanya? Cermati saja, seorang pejabat di TNI yang mampu menyusupi paham tertentu ke institusinya tentu memiliki status dan posisi strategis. Jika dia baru meninggalkan TNI pada kurang dari 5 tahun lalu, maka otomatis mereka yang dia curigai telah menyusup itu merupakan kealfaan dirinya sendiri. Tampaknya dia tak sadar bahwa kini dia sedang memberikan tamparan keras kepada pipi kiri atau pipi kanannya. Tanpa sadar pula dia sedang buang kotoran kepada marwah Korps Panglima TNI sejak Panglima Besar Sudirman. Jadi jelaslah, Gatot Nurmantio perlu diberikan pendekatan berdampak jangka panjang agar dia mendapatkan efek jera. Boleh jadi para koleganya di TNI dan Pepabri akan berpikir ulang jika Gatot Nurmantio meminta restu kepada mereka. Misalnya dalam rangka mengais rejeki sebagai calon Indonesia 1. Jangankan sebagai capres, bahkan ketika kita tahu dia adalah mantan Panglima TNI, kita justru balik merasa kecewa kepada sosok yang telah mengambil sumpah dan melantiknya sebagai pemegang posisi terhormat. Bayangkan juga ketika dia memasuki usia pensiun yang untuk mendapatkan rasa hormat dari para juniornya, tak ada cara lain kecuali dengan duduk tenang dan mendukung siapapun para juniornya satu demi satu menapaki karir mereka. Kini justru telah menggali kuburnya sendiri. Jenderal mana pula yang tetap memberi respek kepada seorang jenderal yang lebih dikenal sebagai pelaku mengotori institusinya sendiri ketimbang meninggalkan jejak terhormat. Blunder seorang Gatot Nurmantio rasanya sangat ideal untuk dijadikan cermin oleh para perwira lain. Jangan sampai hanya karena ambisi politik mereka melakukan manuver yang bukannya menghasilkan simpati, sebaliknya mereka justru semakin dijauhi oleh para juniornya sendiri. Pertanyaan besar, kenapa hanya seorang Gatot yang tega melakukan langkah tak elok seperti itu? Apakah hanya dia yang merasa besar kepala dan merasa paling menonjol di antara para mantan panglima lain? Jawabannya tentu kembali kepada anggota korpsnya sendiri. Kalau bagi awam, barangkali sekelas GN, jujurnya lebih pas jika pangkatnya tak lebih dari perwira pertama, karena wawasannya pun hanya bisa kita nilai sebagai pemegang posisi itu. Bagaimana menurut Anda? Akhirnya, mendekati 30 September, Gatot Nurmantio muncul secara musiman, ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com.
Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Bulan September adalah bulan yang dinantikan bagi kelompok barisan sakit hati untuk memainkan isu komunis bangkit di Indonesia. Manuver politik yang disajikan mereka terkait komunisme dimainkan berulang-ulang setiap tahunnya. Bagi sebagian masyarakat, isu yang dijual oleh kelompok sebelah pasti dibeli. Entahlah, mereka yang bodoh karena mudah dicuci otaknya atau karena faktor ekonomi akhirnya mereka dibayar untuk mengangkat isu ini menjadi ramai. Yang jelas, akhir bulan September bagi kaum sebelah adalah waktunya untuk membuat kegaduhan politik dengan menunggangi isu kebangkitan komunisme. Setiap tahun di bulan September, ajakan untuk menonton bareng film pemberontakan G30 SPKI selalu digaungkan. Film propaganda dari era Orde Baru menjadi ikon sebagai puncak peringatan Soeharto menumpas PKI. Padahal film ini sering diputar ulang hingga kita yang menontonnya sampai bosan dan terkesan malas memutar kembali karena kualitas audiovisual yang buruk. Seperti kita ketahui pula, orang yang sering muncul di bulan September untuk berbicara mengenai isu kebangkitan PKI adalah Gatot Nurmantio. Manusia gagal total ini baru saja mengadakan diskusi bertajuk TNI versus PKI. Menurut Gatot, Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan terkait kudeta di tahun 1965, namun gagal. Ia yakin bahwa pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia. Tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan. Kata Gatot di tengah diskusi, "Wah, ini sih sudah tuduhan serius. Masa iya paham komunis yang sudah tidak laku lagi akan bangkit dan menyusup ke tubuh TNI? Justru yang ditakutkan pada masa sekarang adalah penyusupan ideologi radikal yang masuk ke tubuh TNI. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau Gatot masih berjiwa kesatria karena ia adalah mantan Panglima TNI, seharusnya Gatot berani tunjuk hidung siapa saja anggota TNI yang terlibat dalam penyusupan paham komunisme di tubuh TNI. Jangan hanya berhalusinasi untuk mendapatkan panggung demi pencitraan di hadapan pendukungnya. Bagi saya, pernyataan Gatot Nurmantio hanya karangan bebas dan hanya dilontarkan setiap bulan September karena ia adalah bagian dari cendana. Jadi apabila ada yang mengatakan komunisme bangkit kembali dan menyusup ke dalam institusi negara adalah pernyataan yang bodoh dan mengada-ada, dan itu telah diperlihatkan oleh Gatot. Sudah jelas-jelas larangan eksistensi PKI tertuang di TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia. Larangan itu juga menyangkut segala hal yang berbau paham komunis. Dalam diskusi tersebut, Gatot memperlihatkan sebuah slide yang menggambarkan 3 buah patung dari tokoh utama dalam menumpas pengkhianatan PKI. Ketiga patung tersebut yakni sosok Soeharto, Sarwo Edi, dan Jenderal Nasution yang berada di Museum Kostrad, tepatnya di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Gatot mempermasalahkan ketiga patung itu kini sudah dibongkar dan tidak ada lagi. Jadi kalau ketiga patung tersebut dibongkar, apakah dapat disimpulkan bahwa TNI telah disusupi oleh paham komunisme? Dugaan Gatot terlalu berlebihan dalam khayalannya. Jejak digital tidak bisa dihapus bahwa isu PKI adalah sebuah propaganda era Orde Baru di mana Soeharto masih berkuasa. Dalam pandangan saya, isu kebangkitan komunisme tidak perlu ditakutkan karena paham tersebut sudah usang dan tidak laku lagi di masa kini. Yang paling berbahaya dan ditakutkan sekarang ini adalah gerakan kaum oportunis yang menghalalkan segala cara dengan isu politik identitas yang memakai agama sebagai topeng untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi serta kelompok. Selain itu, kelompok intoleran dari paham Islam fundamental yang bergaris keras sama bahayanya dengan PKI. Gatot lupa bahwa ia dibesarkan di institusi TNI, tetapi tanpa data dan fakta telah menuduh bahwa paham komunisme telah masuk ke tubuh TNI. Sudahlah, kita tahu bahwa menjelang 30 September merupakan momen yang paling ditunggu bagi pihak oposan untuk menjual komunisme. Isu yang muncul setahun sekali tidak akan ditangkapi oleh publik kecuali pengasong khilafah yang pahamnya 11-12 dengan PKI. Kalau Gatot benar-benar ingin eksis di dunia politik, isu yang kreatif dan membangun, jangan isu yang sudah dikubur dalam-dalam lalu digali lagi dan dijual untuk umum. Karena bagi saya, jika Gatot percaya adanya penyusupan komunis di tubuh TNI, semestinya ketika ia masih bertugas sebagai Panglima TNI dapat menangkap anggota TNI yang terlibat paham komunis, bukan hanya bicara omong kosong atau membual setiap mendekati akhir bulan September. Demikian kira-kira kata kura-kura.